hanya untuk membaca satu kata sederhana. Namun di sisi lain dunia, di Indonesia, anak-anak seusia mereka dapat menguasai kata-kata hanya dalam beberapa detik dan menikmati membaca buku. Rahasia apa yang tersembunyi di sana? Dan apa perubahan luar biasa yang membuat bahkan Menteri Pendidikan Prancis bergerak? Halo? Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda akan menemukan perspektif yang benar-benar baru tentang pendidikan. Saya Claire Dubois, seorang psikolog pendidikan berusia 38 tahun yang setelah menyelesaikan jurusan Psikologi Perkembangan Anak di Universitas Sorbonne, kini bekerja membantu anak-anak dengan kesulitan belajar di Rumah Sakit Anak Saint-Étienne di Marseille, Prancis. Setiap pagi pukul 7 siang, langkah kaki saya menuju ruang konseling di lantai 4 rumah sakit selalu terasa berat. Karena saya tidak tahu anak mana yang akan masuk sambil menangis hari ini, atau cerita putus asa apa yang harus saya dengar lagi. Hari itu juga, hari Selasa yang biasa. Pukul 9 pagi, klien konseling pertama, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, bernama Emile Leblanc, masuk sambil erat memegang tangan ibunya. Emile adalah anak yang lebih pendek dari teman seusianya, tetapi memiliki mata yang cerdas. Namun bahunya menunduk tanpa percaya diri, dan pandangannya terus tertuju ke lantai. Ekspresi ibunya, Marie Leblanc, penuh dengan kekhawatiran mendalam. Emile mengeluh sakit perut setiap kali jam membaca di sekolah. Para guru mengatakan dia malas, tetapi di rumah saya melihat dia benar-benar berusaha keras. Suara ibunya penuh dengan hati yang cemas. Saya mendekati Emile, berlutut dan menyejajarkan mata kami. Emile, bagaimana rasanya membaca buku? Anak itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, kemudian menjawab dengan suara kecil. Kepala saya benar-benar sakit saat membaca, Bu. Huruf-huruf seperti menari, dan kata-kata tidak terlihat dengan benar. Saya memeriksa catatan sekolah Emile dengan teliti. Yang mengejutkan, anak ini memiliki kemampuan berpikir matematis yang luar biasa, dan kemampuan menggambar kreatifnya jauh melampaui teman seusianya. Terutama dalam tes imajinasi, dia mendapat skor yang masuk 5% teratas, namun hanya dalam evaluasi membaca dia tetap berada di 10% terbawah. Ini jelas bukan masalah kemampuan intelektual anak. Saya melakukan eksperimen sederhana dengan Emile. Saya menulis kata chat di papan tulis dan memintanya membacanya. Emile berjuang selama 15 menit, tetapi akhirnya salah membacanya sebagai chat. Namun, ketika saya meminta dia menggambar kata yang sama, dia menyelesaikan gambar kucing yang lucu dalam waktu kurang dari 5 menit. Anak itu memahami konsepnya dengan sempurna, tetapi ejaan Prancis yang rumit membuatnya frustrasi. Setelah menyelesaikan konseling hari itu, saya jatuh dalam pemikiran yang mendalam. Ini bukan hanya masalah Emile. Lebih dari 70% dari ratusan anak yang telah saya konseling selama 10 tahun terakhir menunjukkan pola yang sama. Anak-anak yang cerdas dan kreatif kehilangan kepercayaan diri di hadapan sistem membaca yang rumit dan menyerah pada pembelajaran itu sendiri. Malam itu, saya tinggal di ruang penelitian hingga larut malam untuk mengorganisir data. Periode penguasaan membaca siswa sekolah dasar Prancis rata-rata 2-3 tahun. Bahkan untuk memahami satu kata sederhana, sepenuhnya membutuhkan beberapa minggu. Kata seperti extraordinaire memerlukan pembelajaran lebih dari 6 bulan. Apakah ini normal? Apakah kenyataan di mana anak-anak takut pada tulisan sebelum mereka bisa membaca benar-benar diinginkan? Kata-kata terakhir Ibu Emile terus berputar di kepala saya. Dok, anak saya tidak benar-benar bodoh, kan? Saat itu saya yakin. Ini sama sekali bukan masalah anak-anak. Ada cacat mendasar dalam sistem itu sendiri. Tidak ada alasan mengapa belajar bahasa harus menyakitkan seperti ini. Dengan keyakinan bahwa pasti ada cara yang lebih baik, saya memutuskan untuk memulai penelitian baru. Selama bulan setelah konseling dengan Emile, saya meneliti pola penguasaan, membaca pada total 500 anak di 15 sekolah dasar di wilayah Marseille. Hasilnya mengejutkan. Waktu rata-rata yang dibutuhkan anak-anak Prancis untuk membaca kata 3 suku kata dasar dengan akurat adalah 45 detik. Untuk kata-kata rumit, sebagian besar kasus membutuhkan lebih dari 3 menit. Yang lebih serius lagi adalah 85%
Anak-anak mengeluh stres ekstrim dalam proses pembelajaran membaca. Berdasarkan data tersebut, saya mengajukan makalah presentasi ke Konferensi Psikologi Pendidikan Eropa ke-47 yang diadakan di Berlin. Judul makalahnya adalah Studi Empiris tentang Dampak Negatif Sistem Ejaan Kompleks Terhadap Motivasi Belajar Anak. Panitia konferensi secara luar biasa mengalokasikan presentasi saya ke sesi keynote. Pada 15 September 2023, di Aula Utama Pusat Konvensi Internasional Berlin, berkumpul sekitar 800 ahli pendidikan dari berbagai negara Eropa. Saya naik ke podium dengan hati berdebar. Para kolega yang terhormat, hari ini saya ingin berbicara tentang kontradiksi mendasar sistem pendidikan kita. Memulai presentasi, saya menggunakan kasus Emil. Di layar ditayangkan video anak-anak Prancis yang berjuang dengan kata-kata sederhana. Anak-anak Prancis membutuhkan rata-rata 6 bulan untuk sepenuhnya menguasai kata extraordinaire. Sebaliknya, anak-anak Jerman menguasai außergewöhnlich dalam 3 bulan. Anak-anak Italia cukup 2 bulan untuk straordinario. Saatnya mempresentasikan data inti. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan anak-anak Prancis untuk sepenuhnya menguasai kemampuan membaca dasar adalah 2,3 kali anak-anak Finlandia, 2,8 kali anak-anak Italia, dan 3,1 kali anak-anak Spanyol. Ini bukan perbedaan kemampuan individu anak, tetapi masalah struktural yang berasal dari kompleksitas sistem bahasa itu sendiri. Namun, reaksi penonton berbeda dari yang diharapkan. Delegasi Prancis menunjukkan ekspresi dingin, dan para sarjana Jerman dan Inggris juga menggeleng. Ketika tiba waktu tanya jawab, Profesor Jean-Pierre Bonnard dari Universitas Sorbonne Paris berdiri. Penelitian Dr. Dubois menarik, tetapi saya tidak dapat setuju dengan pandangan yang melihat kompleksitas bahasa hanya sebagai hambatan. Sistem ejaan dan tata bahasa Prancis yang canggih adalah warisan budaya berharga yang telah kita kembangkan selama berabad-abad. Meskipun anak-anak mengalami sedikit lebih banyak kesulitan, mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih canggih melalui ini. Profesor Margaret Wilson dari Universitas Oxford, Inggris, juga menambahkan, jika kita hanya mengejar efisiensi pendidikan, kita berisiko kehilangan identitas budaya. Terlebih lagi, menerapkan cara sederhana negara-negara Asia secara sembarangan ke pendidikan Barat tidak tepat. Suasana menjadi semakin dingin. Hati saya menjadi berat, tetapi saya tidak bisa menyerah. Tetapi ada hal yang kita lewatkan. Tujuan pendidikan memang penting untuk meneruskan budaya. Tetapi yang terpenting adalah membuat anak-anak merasakan kegembiraan belajar. Bukan? Saat itulah seorang wanita muda mengangkat tangan dari belakang aula. Dia adalah peneliti Anna van der Berg dari Universitas Amsterdam, Belanda. Permisi, tahun lalu saya mendapat kesempatan meneliti sistem pendidikan Asia Tenggara, dan saya menyaksikan kasus luar biasa di Indonesia. Anak-anak di sana sepenuhnya menguasai membaca hanya dalam beberapa minggu, dan yang paling mengesankan adalah anak-anak sama sekali tidak takut pada buku. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Anna melanjutkan. Sistem fonetik bahasa Indonesia sangat sederhana dan teratur. Kata membaca dapat dibaca dengan membaginya menjadi membaca, dan ejaan hampir cocok dengan pengucapan. Anak-anak belajar ini seperti bernyanyi, dan mereka didorong bahkan ketika membuat kesalahan. Hasilnya, kecepatan penguasaan membaca mereka mencapai 5-6 kali rata-rata Eropa. Saat itu kata Indonesia terukir kuat di hati saya. Setelah konferensi berakhir, saya mencari Anna untuk mendengar cerita yang lebih detail. Dalam video sekolah dasar Jakarta yang dia tunjukkan, anak-anak benar-benar tertawa dengan gembira sambil membaca. Di mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu bukan ketakutan, kepercayaan diri bukan frustrasi. Malam itu di hotel saya memutuskan, saya pasti akan pergi ke Indonesia untuk melihat langsung. Tepat 3 bulan setelah konferensi Berlin berakhir, saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, dengan penerbangan Garuda Indonesia. Setelah perjalanan panjang 24 jam, panas Asia Tenggara yang saya hadapi sangat berbeda dari musim gugur yang dingin di Prancis. Tetapi perbedaan yang lebih besar akan segera saya temukan di lapangan pendidikan. Dengan bantuan Kementerian Pendidikan setempat, saya berkesempatan mengunjungi SD Harapan Bangsa di daerah Kemang, Jakarta Selatan.
Sekolah ini bukan tempat yang khusus inovatif, tetapi sekolah dasar negeri biasa yang dapat ditemukan di mana saja di Indonesia. Bangunan beton tua dan fasilitas sederhana kontras dengan sekolah-sekolah modern di Marseille. Tetapi suara tawa anak-anak yang terdengar dari koridor lebih hidup daripada tempat manapun. Observasi kelas pertama adalah kelas membaca kelas 1. Guru wali kelas, Ibu Susi, adalah seorang wanita berusia pertengahan 30-an dengan senyum cerah. Ketika kelas dimulai, guru menulis pisang dengan huruf besar di papan tulis. Saat itu perubahan di dalam kelas sangat dramatis. "Ayo anak-anak, mau kenalan dengan teman baru hari ini?" Suara Ibu Susi seperti pesulap menarik perhatian anak-anak. Anak-anak serentak menjawab, "Ya!" dengan mata berbinar. Guru mulai menciptakan ritme sambil bertepuk tangan. "Ayo, ikuti, PI Sang." Yang terjadi kemudian adalah kebalikan total dari semua yang saya alami di Prancis. 25 anak serentak bertepuk tangan sambil berteriak, "PI Sang, pisang." Di wajah mereka tidak ada ketakutan atau keraguan sama sekali. Sebaliknya mereka bersemangat seperti sedang bermain permainan yang menyenangkan. Ibu Susi mengajar kata dengan membaginya berdasarkan suku kata. Menunjuk PI, dia bertanya, "Ini bunyi apa?" "Pi," jawab anak-anak. Menunjuk Seng, dia mengajukan pertanyaan yang sama. "Sang." Dan akhirnya, kalau digabung, "Pisang." Anak-anak menjawab sambil bersorak. Saya melihat jam untuk mengukur waktu. Waktu yang dibutuhkan dari saat kata pisang pertama kali ditulis di papan tulis, hingga semua anak dapat membacanya dengan sempurna, adalah tepat 3 detik. Dibandingkan dengan setidaknya 15 menit yang dibutuhkan untuk mengajar kata dengan panjang yang sama di Prancis. Ini adalah kecepatan yang sulit dipercaya. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi anak-anak. Tidak ada satupun yang frustrasi atau menyerah. Bahkan anak-anak yang awalnya salah mengucapkan segera mencoba lagi, dan anak-anak lain memberikan tepuk tangan penyemangat. Seluruh kelas penuh dengan suasana kerjasama dan dorongan. Ibu Susi terus mengajar kata-kata lain. Rumah, sekolah, teman, semua kata berlangsung dengan pola yang sama. Membagi berdasarkan suku kata, membaca sesuai ritme, berteriak bersama. Ketika kelas 30 menit berakhir, anak-anak dapat membaca 15 kata baru dengan sempurna. Setelah kelas, saya berbicara secara individual dengan beberapa anak. Saya bertanya kepada Adi yang berusia 7 tahun. "Membaca buku sulit tidak?" Adi menggeleng sambil tersenyum cerah. "Tidak sulit, menyenangkan. Kalau belajar kata baru bisa pamer ke teman-teman." Sari yang berusia 8 tahun lebih aktif lagi. "Bu, kami diajar kalau salah itu tidak apa-apa. Salah itu bukan bodoh tapi belum belajar. Jadi tidak takut." Dari kata-kata anak ini, saya menemukan esensi pendidikan. Lingkungan yang mentolerir kesalahan, suasana yang mendorong, dan yang terpenting, sikap menikmati pembelajaran itu sendiri. Saat jam istirahat saya berkeliling perpustakaan. Yang mengejutkan, anak-anak kelas 1 juga memilih dan membaca buku sendiri. Di Prancis membaca mandiri baru dimungkinkan ketika kelas 3, tetapi anak-anak di sini sudah bebas membaca buku hanya beberapa bulan setelah masuk sekolah. Yang lebih mengesankan adalah pemandangan anak-anak saling membacakan buku dan menikmatinya. Sepanjang hari itu, saya seperti bermimpi. Ternyata pendidikan bisa senatural dan menyenangkan ini. Pengalaman yang benar-benar membalik prasangka saya selama 30 tahun. Setelah selesai observasi kelas, saya mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah Ibu Ratna Wahid. Dia adalah wanita berusia awal 50-an yang rapi, seorang pendidik veteran yang telah berkecimpung dalam pendidikan dasar selama 25 tahun. Ruang kepala sekolah sederhana, tetapi karya-karya anak yang memenuhi dinding dan foto-foto penuh senyum cerah menciptakan suasana yang hangat. "Dr. Dubois, kami sangat menyambut Anda yang datang jauh dari Prancis. Bagaimana pelajaran kami hari ini?" Kata pertama, Ibu Ratna sopan, sekaligus ramah. Saya menjawab dengan jujur. "Benar-benar mengejutkan, dalam arti yang baik. Ini pertama kalinya saya melihat anak-anak menerima membaca dengan mudah dan menyenangkan seperti ini." Ibu Ratna menawarkan teh sambil memulai pembicaraan.
Sebenarnya yang kami lakukan tidak ada yang istimewa. Hanya membantu anak-anak belajar bahwa tidak apa-apa kalau salah. Kami melihat kesalahan bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai proses yang diperlukan dalam pembelajaran. Secara spesifik seperti apa caranya? Saya meminta penjelasan yang lebih detail. Ibu Ratna menunjuk ke pot kecil di atas meja. Lihat tanaman kecil ini. Awalnya dia adalah biji. Biji mungkin menumbuhkan akar ke arah yang salah di dalam tanah. Tetapi, apakah itu kegagalan? Tidak. Itu hanya proses pertumbuhan. Dia menjelaskan tentang filosofi pendidikan tradisional Indonesia. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan urek-urek angabasa urek, yang artinya, meskipun pelan-pelan tetapi tumbuh bersama. Kami tidak membuat anak-anak berkompetisi. Sebaliknya, mereka saling membantu dan berkembang bersama. Ibu Ratna memberikan contoh konkret. Tahun lalu ada anak bernama Dimas. Selama 3 bulan pertama membacanya jauh lebih lambat dari anak-anak lain. Di negara seperti Prancis, mungkin akan dicurigai kesulitan belajar. Tetapi kami menunggu. Kami mengakui kecepatan Dimas dan membuat anak-anak lain juga mendukungnya. Lalu, bagaimana hasilnya? Saya penasaran. 6 bulan kemudian, Dimas menjadi anak yang paling banyak membaca buku di kelas. Imajinasi dan kreativitas khususnya berkembang. Kalau kami menyerah di awal, kami tidak akan bisa menemukan bakat itu. Filosofi pendidikan Ibu Ratna sederhana dan jelas. Anak-anak pada dasarnya adalah makhluk yang ingin belajar. Yang harus kita lakukan adalah tidak mengganggu keinginan natural itu. Tidak memberikan ketakutan, tidak membandingkan, mentolerir kesalahan. Itu saja. Dia juga menyinggung perbedaan dengan pendidikan Barat. Melihat sistem pendidikan Eropa atau Amerika Utara, mereka terlalu cepat mengevaluasi dan mengklasifikasi anak-anak. Memberikan label kamu unggul, kamu biasa, kamu kurang kepada anak usia 7-8 tahun. Tetapi pertumbuhan anak-anak tidak konstan. Ada anak yang cepat, ada yang lambat, dan ada yang tiba-tiba berkembang eksplosif. Saya menjelaskan situasi di Prancis. Di negara kami, jika mendapat nilai rendah dalam evaluasi membaca langsung diklasifikasikan sebagai subjek pendidikan khusus. Orang tua juga menjadi sangat cemas. Ibu Ratna menggeleng. Itu justru inti masalahnya. Membuat anak-anak menganggap diri mereka sebagai orang gagal. Lalu bagaimana mengelola kemajuan pembelajaran? Saya mengajukan pertanyaan praktis. Kami mengutamakan pemahaman daripada kemajuan, tidak pindah ke tahap berikutnya, sampai semua anak benar-benar memahami. Tetapi yang mengejutkan, cara ini justru memungkinkan kemajuan yang lebih cepat, karena anak-anak percaya diri dan berpartisipasi aktif. Ibu Ratna melihat ke arah anak-anak yang bermain di lapangan, melalui jendela, sambil berkata, "Lihat anak-anak di sana. Tidak ada yang menyalahkan diri sendiri dengan membandingkan diri dengan anak lain. Masing-masing tumbuh dengan kecepatan mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri. Ini yang saya pikir harus dikejar pendidikan." Di akhir pertemuan, kata-kata Ibu Ratna mengubah pandangan hidup saya. Dr. Dubois, menurut Anda, apa tujuan pendidikan? Menanamkan pengetahuan, atau mengembangkan kekuatan anak-anak agar mereka dapat belajar dan tumbuh sendiri? Kami memilih yang kedua. Dan hasilnya anak-anak belajar lebih cepat, lebih gembira, lebih dalam. Malam itu di hotel saya merenungkan kata-kata Ibu Ratna. Kesalahan bukan kegagalan tetapi bagian dari pembelajaran. Kalimat sederhana ini jelas menunjukkan masalah mendasar sistem pendidikan Prancis. Kami telah membuat anak-anak menganggap salah sebagai keterbelakangan, tetapi di Indonesia salah dianggap sebagai keberanian, upaya, kesempatan untuk tumbuh. Saya yakin ini adalah titik awal inovasi pendidikan yang sesungguhnya. 2 minggu setelah kembali dari Indonesia, saya meminta izin kelas eksperimen khusus kepada Dinas Pendidikan Marseille. Untungnya Kepala Dinas Pendidikan Pierre Martin menunjukkan minat pada proposal saya. Dr. Dubois, apakah Anda benar-benar yakin apa yang Anda lihat di Indonesia dapat diterapkan pada anak-anak kita? Ada nada skeptis dalam suaranya, tetapi pada saat yang sama, saya juga merasakan rasa ingin tahu. Saya membuka materi yang telah saya siapkan. Kepala Martin, yang akan kita coba adalah metode suku kata.
Ini adalah cara belajar dengan membagi kata berdasarkan suku kata secara ritmis. Ini sangat dapat diterapkan pada bahasa Prancis juga. Akhirnya diputuskan untuk melakukan kelas percontohan di École Élémentaire Jean-Jacques Rousseau di wilayah utara Marseille. Sekolah ini memiliki banyak anak dari keluarga imigran, sehingga persentase anak yang mengalami kesulitan belajar membaca tinggi. Kepala sekolah Marie Dupont berkata, "Sejujurnya saya ragu-ragu, tetapi demi anak-anak, segala sesuatu layak dicoba." Kelas eksperimen pertama dilakukan di kelas 1B. 28 anak duduk di depan saya. Banyak di antaranya sudah menunjukkan ketakutan terhadap membaca. Terutama Fatima dari Aljazair dan Yusuf dari Maroko, sangat kesulitan membaca bahasa Prancis. Saya menerapkan cara yang sama persis seperti yang saya pelajari di Indonesia. Saya menulis papa besar-besar di papan tulis. Kemudian saya berkata kepada anak-anak, "Ayo teman-teman, hari ini kita akan membaca dengan cara baru, seperti bernyanyi." Awalnya anak-anak bingung, tetapi ketika saya bertepuk tangan sambil berteriak, "Papa," beberapa anak mulai mengikuti. "Papa!" Semakin banyak anak yang berpartisipasi dan suara ritmis bergema di kelas. "Sekarang coba Maman." Saya melanjutkan. "Maman!" Reaksi anak-anak mulai berubah. Fatima yang biasanya pasif mengangkat tangan dan berkata, "Bu, ini menyenangkan, seperti musik." Perubahan paling mengejutkan terjadi pada Yusuf. Anak itu biasanya menangis setiap jam membaca, tetapi hari ini dia berpartisipasi aktif. Ketika membaca Maison dengan membaginya menjadi Maison, Yusuflah yang berteriak paling keras. Guru wali kelas Sophie Drut melihat saya dengan ekspresi tidak percaya. 2 minggu kemudian, kami memperluas eksperimen dengan kata-kata yang lebih kompleks. Kata panjang seperti extraordinaire juga dibaca secara ritmis dengan membaginya menjadi extraordinaire. Yang mengejutkan, anak-anak sama sekali tidak tertekan. Sebaliknya, semakin panjang kata, semakin bersemangat mereka bertepuk tangan sambil membaca. Setelah sebulan, perubahan drastis muncul. Nilai rata-rata evaluasi membaca meningkat 40%. Tetapi perubahan yang lebih penting daripada nilai adalah sikap anak-anak. Anak-anak yang menunggu jam membaca, anak-anak yang mengambil buku sendiri, anak-anak yang saling membacakan buku menjadi hal sehari-hari. Momen paling mengharukan datang 2 bulan kemudian. Ibu Yusuf, Aicha, datang ke sekolah. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Bu, anak saya kemarin malam untuk pertama kalinya secara sukarela membacakan buku dongeng. Itu juga untuk saya. Ini pertama kalinya saya melihat anak itu begitu bangga." Perubahan Fatima juga dramatis. Anak ini sekarang menjadi siswa yang paling aktif berpartisipasi dalam kegiatan membaca di kelas. Bahkan ketika ada kata yang sulit bagi anak-anak lain, dia memimpin mengajar dengan membaginya berdasarkan suku kata. "Jangan khawatir, baca pelan-pelan dengan dibagi." Guru wali kelas Sophie melaporkan kepada saya setiap minggu. Ini benar-benar seperti keajaiban. Anak-anak tidak takut membuat kesalahan. Kalau salah, mereka mencoba lagi, saling mendorong. Yang terpenting mereka menikmati membaca. Guru-guru kelas lain juga mulai memperhatikan perubahan di kelas kami. 3 bulan kemudian, diputuskan untuk memperluas metode ini ke seluruh sekolah. Kepala sekolah Marie Dupont mengumumkan dalam rapat semua guru. Yang kita saksikan bukan hanya perubahan metode mengajar, ini adalah perubahan mendasar sikap anak-anak terhadap pembelajaran. Hasil eksperimen juga terbukti secara numerik. Dalam evaluasi kemampuan membaca, rata-rata sekolah melebihi rata-rata daerah sebesar 30%, dan persentase anak-anak yang mengeluh stres terkait membaca menurun drastis dari 85% menjadi 15%. Tetapi pencapaian terpenting adalah ekspresi anak-anak yang menjadi cerah dan suara mereka yang penuh percaya diri. Keajaiban yang saya lihat di Indonesia juga terjadi persis sama di Marseille. Kasus sukses École Jean-Jacques Rousseau menyebar ke seluruh Prancis lebih cepat dari yang diperkirakan. Surat kabar daerah Marseille, La Provence, pertama kali memuat artikel, kemudian surat kabar nasional, Le Figaro, dan Le Monde, berturut-turut memuat artikel khusus. Judul artikelnya mengejutkan. Paris belajar dari Jakarta. Paradigma baru pendidikan Prancis.
Wartawan pendidikan Le Monde, Claude Bernard, langsung datang ke sekolah kami untuk melakukan liputan mendalam. Dia mengobservasi kelas selama seminggu dan mewawancarai anak-anak, orang tua, dan guru. Terutama artikel yang merinci proses perubahan Yusuf dan Fatima menjadi topik besar secara nasional. Berita anak-anak Prancis belajar membaca dengan cara Indonesia segera berlanjut ke siaran. Sekolah kami diperkenalkan sebagai item utama berita malam France 2, dan pemandangan anak-anak berteriak, PAPA, Ma, Man, disiarkan ke seluruh negeri. Reaksinya hangat. Ratusan telepon masuk dari seluruh negeri, dan Dinas Pendidikan daerah lain juga meminta kelas percontohan. Pejabat pendidikan dari kota-kota besar, seperti Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, datang ke Marseille untuk studi banding. Bahkan dari wilayah berbahasa Prancis di Belgia dan Swiss juga berdatangan pertanyaan. Hal paling mengejutkan terjadi 2 bulan kemudian. Ada kabar bahwa Menteri Pendidikan Prancis Gabriel Attal akan langsung mengunjungi sekolah kami. Kunjungan Menteri ke Marseille adalah yang pertama dalam 15 tahun. Dan untuk tujuan inspeksi lapangan pendidikan adalah yang pertama kali dalam sejarah. Pada hari kunjungan, sekolah dalam suasana tegang. Tetapi anak-anak berpartisipasi dalam kelas secara natural seperti biasa. Ketika menteri masuk ke kelas, anak-anak menyapa dengan sopan, kemudian segera memulai kelas membaca dengan gembira seperti biasa. Ketika kata Murphy-Leus ditulis di papan tulis, anak-anak serentak bertepuk tangan sambil berteriak, Murphy-Leus! Ekspresi menteri berubah menjadi kagum. Terutama melihat Fatima yang dulu sangat kesulitan membaca, sekarang berpartisipasi dengan suara paling keras. Dia tampak sangat terkesan. Setelah kelas, dalam pertemuan dengan menteri, saya menjelaskan secara detail pengalaman di Indonesia dan proses penerapan di Prancis. Menteri mendengarkan dengan sangat serius dan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah metode ini dapat diterapkan ke seluruh Prancis? Bisakah guru-guru yang ada dengan mudah mempelajarinya? Bagaimana cara mengukur efek jangka panjang? Pertemuan menteri dengan orang tua juga mengesankan. Ibu Yusuf, Aicha, berkata dengan penuh perasaan dalam bahasa Prancis yang tidak lancar. Anak saya sekarang suka buku. Dia bilang bahasa Prancis tidak menakutkan lagi. Ini adalah keajaiban untuk seluruh keluarga kami. Pernyataan menteri di akhir pertemuan bersifat historis. Yang saya saksikan hari ini bukan hanya perbaikan metode mengajar. Ini adalah filosofi yang benar-benar baru tentang pendidikan. Selama ini kami menuntut kesempurnaan dari anak-anak dan membuat mereka takut membuat kesalahan. Tetapi metode yang dipelajari dari Indonesia ini membuat kesalahan diterima sebagai proses natural pembelajaran. Kementerian Pendidikan Prancis akan menyusun rencana konkret untuk menyebarkan pendekatan inovatif ini secara nasional. Sebulan setelah itu, hal yang lebih mengharukan terjadi. Atas prakarsa Kementerian Pendidikan, kelas khusus yang menghubungkan sekolah dasar Prancis dan Indonesia secara online dilaksanakan. Anak-anak École Jean-Jacques Rousseau di Marseille dan anak-anak SD Harapan Bangsa di Jakarta bertemu melalui video call. Saat melihat kepala sekolah Ibu Ratna dan anak-anak Indonesia di layar, saya terharu sampai menangis. Anak-anak dari kedua negara menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi kegembiraan dan semangat mereka terhadap membaca sama. Ketika anak-anak Prancis berteriak bonjour, anak-anak Indonesia merespons dengan selamat pagi. Klimaksnya adalah saat anak-anak dari kedua negara bersama-sama berteriak slogan. Pertama, anak-anak Indonesia berteriak, membaca itu kebebasan. Kemudian anak-anak Prancis mengikuti slogan yang sudah diterjemahkan. Lire, c'est la liberté. Membaca adalah kebebasan. Saat itu saya menyadari, pendidikan benar-benar tidak memiliki batas negara. Kerinduan murni anak-anak untuk belajar dan kemauan untuk tumbuh dapat dipahami melampaui bahasa dan budaya. Dan inovasi pendidikan yang sesungguhnya tidak dimulai dari teori yang rumit atau teknologi canggih, tetapi dari hati yang hangat yang mempercayai dan mendorong anak-anak. Hingga sekarang, anak-anak di Marseille setiap hari dengan gembira belajar membaca dengan cara suku kata. Setiap kali mendengar suara tawa mereka, saya yakin, perubahan kecil yang kami buat ini
suatu hari akan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak di seluruh dunia. Cerita hari ini sampai di sini. Silakan dukung dengan subscribe dan komentar untuk Bahasa dan Pendidikan Indonesia. Terima kasih.